Bab 176. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Gila, gila, dunia pasti sudah gila. Semua orang yang hadir merasa saraf mereka mulai tidak teratur. Apa identitas Jiang Wenian? Keluarga besar, bisnis besar, dan bos yang bernilai puluhan miliar itu harus tunduk ketika mereka melihatnya. Tetapi sekarang, dia membungkuk kepada Sunan dan memohon Sunan untuk menjadi wakil presiden perusahaannya. Bahkan jika saya sedang syuting sekarang, saya tidak memiliki plot yang keterlaluan seperti itu. Tidak, Tuan Jiang, tolong bangunlah dengan cepat. Saya tidak mampu membayar Anda. Wajah Sunan memucat karena ketakutan. Dia bergegas maju untuk menggendong Jiang Wenian dan berkata dengan panik, "Saya tidak bermaksud begitu. Saya pikir saya benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Jika dia tidak melakukannya, saya akan melakukannya." Pada saat ini, Nyonya Su tiba-tiba terhuyung ke depan, menatap Jiang Wenian dan berkata dengan gembira, "Sunan adalah menteri perusahaan kami, tetapi dia masih muda dan berkualitas. Masih banyak kekurangan. Saya adalah ketua grup Su. Saya telah berkecimpung dalam bisnis selama puluhan tahun dan memiliki tubuh yang kuat. Saya bersedia untuk melayani sebagai wakil presiden grup Jiang Heng. Tidak hanya itu, saya juga dapat memimpin seluruh keluarga Su untuk bergabung dengan grup Jiang Heng. Keluarga Su kami akan berusaha keras untuk bekerja untuk Tuan Jiang." Pada saat ini, wanita tua itu sangat gembira. Sunan hanyalah seorang menteri perusahaan. Karena dia dapat dihargai oleh Tuan Jiang, apalagi ketua dewan direksi. Memikirkan untuk duduk di kantor wakil presiden yang luas di gedung Jiang Heng dan memimpin puluhan ribu karyawan, wanita tua itu hampir bahagia. "Anda memimpin seluruh keluarga Su." Jiang Wenian tertawa terbahak-bahak. "Saya pikir kerja sama kita akan sangat bahagia di masa depan." Nyonya Su juga tertawa, berpikir bahwa pihak lain senang karena dia dapat menemukan bakat seperti dirinya. Sekelompok kerabat keluarga Su juga tampak bahagia. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari mereka akan dapat bergabung dengan perusahaan besar seperti grup Jiang Heng. Dan wanita tua itu memegang jabatan wakil presiden, jadi mereka tidak akan membuat kemajuan di masa depan. "Apa yang kamu lakukan?" Namun tanpa diduga, wajah Jiang Wenian tiba-tiba berubah dan menunjuk ujung hidung wanita tua itu, "Kamu tidak memperhatikan kebajikanmu dengan baik. Bahkan jika kamu pergi ke perusahaan kami untuk menyapu lantai, kamu tidak memiliki kualifikasi. Juga, kamu mengatakan kamu memimpin seluruh keluarga Su untuk bergabung dengan kami. Maaf, grup Jiang Heng kami bukanlah tempat pembuangan sampah. Kamu sampah, tetaplah di tempat sampah seharusnya." Seluruh aula menjadi sunyi dalam sekejap. "Tuan Jiang, apakah kamu?" Nyonya Su tidak mengerti mengapa Jiang Wenian tiba-tiba berbalik. "Dengar, aku mencari Nona Sunan hari ini. Ini tidak ada hubungannya dengan sampahmu." Setelah itu, dia berbalik dan segera mengubah wajahnya yang ramah dan tersenyum dan berkata kepada Sunan Ru, "Nona Su, mohon maafkan saya. Saya sedikit kesal tadi, terutama karena saya belum pernah melihat orang yang menjijikkan seperti itu dalam sebagian besar hidup saya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Nona Su. Atas nama grup Jiang Heng, saya dengan tulus meminta Nona Su untuk bergabung dengan kami sebagai wakil presiden perusahaan." Sunan benar-benar bingung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia berjanji, dia tidak akan percaya diri. Namun, tidak pantas untuk menolak. Tuan Jiang memiliki sikap seperti ini. "Tuan tua, saya rasa tidak." Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba berkata, "Ini bukan masalah besar atau kecil. Biarkan menantu perempuan, saya kembali dan memikirkannya sebentar. Saya akan membalas Anda ketika saya sudah membuat keputusan. Bagaimana menurut Anda?" "Baiklah, itu bagus." Jiang Wenian menatap Sunan dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, Nona Su akan kembali dan memikirkannya selama beberapa hari. Ketika Anda sudah mendapat jawabannya, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan menunggu balasan Nona Su kapan saja." Kemudian dia membungkuk dengan hormat dan berbalik pergi. Semua orang tidak memperhatikan detailnya. Jiang Wenian membungkuk sedikit ke arah Yang Xuan. Apa yang dia lakukan sekarang semuanya sesuai dengan maksud Yang Xuan. Dia berencana untuk kembali ke ibu kota provinsi hari ini. Semua orang sudah berada di bandara,
tetapi dia tiba-tiba menerima pesan teks dari Yang Xuan dan segera bergegas ke ibu kota provinsi. Sang dermawan memintanya untuk bekerja, apalagi membiarkan istri sang dermawan pergi ke perusahaan sebagai wakil presiden. Jika sang dermawan tidak berbicara lebih dulu, jangan bertindak terlalu jauh. Dia bahkan berencana untuk memberikan seluruh grup Jiang Heng kepada istri sang dermawan saat itu juga. Begitu sampai di pintu, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Aku menoleh dan menatap Nyonya Su tua dan berkata dengan suara yang dalam, aku baru saja mendengar kau ingin memberikan perintah pemblokiran kepada calon wakil presiden kita di pintu. Kau sangat berani, karena kau sangat menyukai perintah itu, cobalah perintahku. Aku akan mengeluarkan pemberitahuan nanti. Siapapun yang berani bekerja sama dengan arsitektur Su milikmu di masa depan akan menjadi musuh seseorang di Jiang. Ketika wanita tua itu mendengar ini, matanya menjadi gelap dan dia hampir jatuh ke tanah. Anggota keluarga Su lainnya juga menunjukkan kepanikan dan keputusasaan. Siapa Tuan Jiang? Jika dia benar-benar mengeluarkan perintah larangan kepada keluarga Su, gedung Su mereka akan runtuh dalam sekejap, dan mereka akan menjadi tikus jalanan. Pada saat itu, selama mereka adalah perusahaan dengan identitas ini, tidak ada yang berani mempekerjakan mereka, mereka akan benar-benar mengemis di jalan. Tuan Jiang berbelas kasih dan meminta Tuan Jiang untuk melepaskan kita. Wanita tua itu berlutut dan memohon dengan sedih. Ngomong-ngomong, manajermu Lin Ziping bilang dia kenalan lama Tuan Jiang. Kurasa Tuan Jiang akan memberinya muka. Yang Xuan melingkarkan tangannya di dada dan berkata dengan wajah jenaka. Ya, manajer Lin. Wanita tua itu meraih sedotan dan berkata, panggil saja manajer Lin. Manajer Lin. Jiang Wenian menatap Yang Xuan dengan tenang. Dia tidak memiliki kenalan bernama Lin Ziping dalam kesannya. Pesan yang dikirim Yang Xuan kepadanya tadi tidak menyebutkan orang ini. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, Tuan Jiang, Anda tidak bisa memberi muka kepada Nyonya Su, tetapi di sini Tuan Lin, tetapi pemegang saham terbesar ketiga dari grup Tianpeng, anak perusahaan dari grup Jiang Heng Anda, dan dia berkata dia sangat mengenal Anda. Anda harus memberinya muka. Jiang Wenian bahkan lebih bingung. Grup Tianpeng sepenuhnya dikendalikan olehnya, di mana dia mengatakan bahwa dia adalah pemegang saham terbesar ketiga. Manajer Lin sudah pergi. Sekelompok kerabat keluarga Su mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak tahu kemana Lin Ziping pergi. Baru saja perhatian semua orang tertuju pada Tuan Jiang. Tidak seorang pun memperhatikan Lin Ziping. Tanpa diduga, dia menghilang dalam sekejap mata. Telepon dia dan minta dia untuk segera datang. Saat ini, Nyonya Su telah menaruh semua harapannya pada Lin Ziping. Namun, teleponnya juga dimatikan. Wanita tua itu gelisah seperti semut di panci panas. Cepat, cari sendiri. Kita harus memanggil manajer Lin. Jangan, repot-repot. Yang Xuan tersenyum dan langsung menuju ke sebuah meja. Dia tiba-tiba mengangkat taplak meja dan tersenyum pada Lin Ziping yang bersembunyi di bawah meja. Manajer Lin, apa yang kamu lakukan di bawah meja? Kamu masih suka bermain petak umpet ketika kamu sudah dewasa. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat Lin Ziping berlari ke bawah meja. Manajer Lin, apakah Anda? Wanita tua itu bingung. Oh, barang-barang saya jatuh ke bawah meja. Ekspresi Lin Ziping sangat tidak wajar dan dengan enggan keluar dari bawah meja. Manajer Lin, tolong minta bantuan Tuan Jiang dan minta dia mengangkat tangannya dan membiarkan keluarga Su pergi. Wanita tua itu berkata dengan mendesak. Oh, tunggu aku pergi ke kamar mandi dulu. Lin Ziping berkata dengan panik, lalu menundukkan kepalanya dan berjalan keluar pintu. Manajer Lin, Anda salah jalan. Kamar mandi tidak ada di arah ini. Yang Xuan menghalangi jalan Lin Ziping dan berkata dengan senyum tipis, keluarga Su hampir tamat. Apakah Anda, manajer besar, tidak berencana untuk mengambil tindakan? Di mata Anda, keluarga Su tidak sebaik buang air kecil. Keluar dari sini. Pada saat ini, Lin Ziping hanya ingin meninggalkan tempat itu dengan cepat. Dia menatap tajam ke arah Yang Xuan dan mengulurkan tangannya untuk mendorong pihak lain menjauh. Yang Xuan mengangkat tangannya dengan ringan dan menjatuhkan Lin Ziping ke tanah. Tuan Jiang, ini adalah pemegang saham terbesar ketiga di grup Tianpeng Anda. Sekarang dia adalah wakil presiden konstruksi Su. Demi wajahnya, lupakan saja. Yang Xuan menoleh untuk melihat Jiang Wenian dan tersenyum tipis. Wanita tua itu buru-buru mengikuti. Tuan Jiang, di hadapan manajer Lin, Anda bisa melepaskan keluarga Su kami. Manajer Lin,
Anda harus bicara. Jiang Wenian menatap Lin Ziping dengan hati-hati dan berkata dengan marah, kentut, grup Tianpeng selalu menjadi milikku sepenuhnya. Di mana pemegang saham terbesar ketiga? Siapa Anda dan mengapa Anda berpura-pura menjadi orang kami? Wow, begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula terbakar. Apakah Anda tahu konsekuensi dari orang yang berpura-pura menjadi kami? Jiang Wenian berkata dengan suara yang dalam. Lin Ziping takut untuk buang air kecil di tempat. Dia dengan cepat berlutut di tanah dan bersujud seperti bawang putih. Tuan Jiang minta maaf. Saya harus melakukannya. Reputasi grup Jiang Heng sudah menyebar luas. Untuk sesaat, saya terobsesi, jadi saya harus meminjam nama perusahaan Anda, jadi lebih mudah untuk keluar dan berbisnis. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan memotong lidah Anda sekarang. Jiang Wenian berkata dengan marah. Ya, saya katakan. Lin Ziping buru-buru berkata, saya sebenarnya pembohong. Setelah saya menghambur-hamburkan uang yang saya hasilkan sebelumnya, saya ingin mendapat untung di luar dengan nama perusahaan Anda. Kemudian, saya secara tidak sengaja menghubungi keluarga Su dan mengira mereka bodoh. Saya menjadikan keluarga Su sebagai target dan memberitahu mereka bahwa saya adalah pemegang saham terbesar ketiga di grup Tianpeng. Dengan nama ini, aku tidak hanya bisa menyentuh wanita-wanita dari keluarga Su, tetapi juga mengendalikan keluarga Su. Aku berencana untuk mengambil uang mereka dan pergi dari sini setelah bermain dengan beberapa wanita muda cantik dari keluarga Su. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku mohon Tuan Su untuk melepaskanku. Aku tidak berani lagi. Lin Ziping menangis terseduh-seduh. Di depan Jiang Wenian, dia tidak berani menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya secara terperinci. Dasar binatang, aku sangat percaya padamu sehingga berani berbohong padaku. Nyonya Tua Su sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Sambil memegang tongkat, dia memukul Lin Ziping dengan keras. Lin Ziping dipukul di kepala. Setelah berteriak, dia dengan cepat berdiri dan menjatuhkan wanita tua itu ke tanah. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan keluarga Sumu karena begitu bodoh. Kalau tidak, mengapa aku tidak menipu orang lain dan datang untuk menipumu? Dasar binatang. Kaki dan telapak kaki wanita tua itu sakit. Dia jatuh lagi. Dia tidak bisa bangun ke tanah selama setengah hari. Dia sangat marah hingga tidak bisa bernapas. Bunuh pembohong ini. Bunuh dia. Keluarga Su dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menunjukkan mata mereka yang ingin membunuh. Berhenti. Pada saat ini, si Musang dan sekelompok gangster tiba-tiba menyerbu masuk dari pintu. Kakak Huang, tolong aku. Melihat si Musang datang, Lin Ziping bergegas bersembunyi di belakang pihak lain seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat. Apakah kamu tahu? Su Nan menatap. Bukankah rambut kuning ini adalah pria yang membuat masalah di lokasi konstruksi terakhir kali? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, tadi aku bilang bahwa cucu ini tidak menyenangkan. Tunggu saja untuk melihat dramanya. Su Nan menyadari bahwa dia telah salah paham terhadap Yang Xuan dan mengusir Yang Xuan. Hatinya penuh dengan rasa bersalah. Siapa yang berani menyentuhku? Ini kakak laki-lakiku. Lin Ziping segera merasa percaya diri dan berteriak kepada sekelompok orang keluarga Su. Keluarga Su melihat ke-10 orang yang ganas itu. Baru saja mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi sekarang mereka diam bersama. Jiang Wenian mengedipkan mata pada Yang Xuan. Tampaknya dia meminta pendapat pihak lain. Ketika dia melihat Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia memberi isyarat agar prajurit yang telah mengambil setengah langkah pertama tidak bertindak gegabah. Beraninya kau memperlakukan kami dengan Tuan Jiang. Seseorang di keluarga Su berteriak. Ya, kau berani menyinggung Tuan Jiang yang tua. Kami tidak bisa mengampunimu hari ini. Tuan Jiang sangat dihormati dan merupakan panutan kami. Kau berani menyinggungnya. Bahkan jika kau mati hari ini, kami akan membantu Tuan Jiang keluar dari roh jahat ini. Kemampuan keluarga Su untuk mengendalikan angin sangat luar biasa. Satu persatu, mereka mulai dipenuhi dengan kemarahan yang benar di bawah panji Tuan Jiang. Jika mereka bisa mendapatkan penghargaan dari Tuan Jiang, mereka mungkin tidak hanya mendapatkan pengampunannya, tetapi juga menjilat Tuan Jiang. Meskipun belasan gangster itu tampak mengerikan, keluarga Su juga merasa percaya diri ketika Tuan Jiang ada di sini. Jangan khawatir, Tuan Jiang. Kami akan melakukannya. Orang ini berani menyinggung Anda. Dia adalah musuh kita semua.
Beberapa orang bahkan menunjuk Huang Mao dan para pekerja kemanusiaan lainnya, jangan pikir aku akan takut pada kalian gangster kecil dan menyinggung Tuan Jiang. Bahkan jika kita mati, kita harus membela martabat Tuan Jiang. Bulu kuduk Yang Xuan jatuh ke tanah. Orang-orang ini sangat jijik sehingga mereka tidak offline. Kentut pelangi ini membuat orang jatuh ke tanah. Tuan Jiang, Huang Mao mengenali bahwa lelaki tua yang berdiri di sebelahnya adalah Jiang Wenian, orang terkaya di ibu kota provinsi. Ini, Huang Mao langsung menasihati. Dia tentu saja tidak memperhatikan keluarga Su, tetapi Jiang Wenian, seorang pria bertubuh besar, tidak berani memprovokasi bahkan jika dia memakan keberanian macan tutul. Bunuh dia, bunuh si rambut kuning ini. Aku kenal dia, dia adalah orang yang membuat masalah pada proyek kita sebelumnya. Aku harus mencabut rambut kuningnya hari ini. Sekelompok orang melihat nasihat Huang Mao dan langsung berteriak. Yang Xuan diam-diam mengedipkan mata pada Jiang Wenian. Jiang Wenian segera mengerti dan tiba-tiba berkata, datanglah ke sini lebih awal hari ini. Keluarga Sumu sedang menunggu perintah laranganku. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Wajah keluarga Su menjadi pucat. Si rambut kuning tiba-tiba menjadi bersemangat, maju dan meraih seseorang, menamparkan wajahnya, apa kau tidak akan memukulku, ayo. Sambil berbicara, dia menamparkan orang-orang yang baru saja berteriak satu persatu, bukankah tadi itu sombong? Ayo, pukul aku, bukankah kau ingin mencabut rambut kuningku? Ayo, kenapa kau bodoh? Suara berderak bergema di seluruh aula. Keluarga Su tidak berani kentut di wajah mereka. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Jiang Wenian berkata untuk pergi setelah kentut pelangi begitu lama? Dalam menghadapi gangster kejam ini, mereka tidak berani melawan. Di antara mereka, Lin Ziping melawan paling keras. Dia maju dan menendang keluarga Su ke tanah satu persatu, sambil berteriak, bukankah dia begitu sombong tadi? Aku berbohong kepadamu. Ada apa? Aku tidak berbohong kepadamu, orang bodoh sepertimu. Persetan, keluarga Su dipukuli seperti kepala babi satu persatu, tetapi semua orang berani melawan dan bahkan tidak berani berbicara. Di mana wanita tua itu? Lin Ziping masih belum merasa lega. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok wanita tua Su. Di mana wanita tuamu? Lin Ziping menjambak rambut seorang wanita muda di keluarga Su dan berkata dengan kejam. Tidak, aku tidak tahu. Wanita itu hanya berteriak paling keras. Dia dipukuli oleh Lin Ziping, Musang dan yang lainnya. Wajahnya penuh dengan jejak kaki. Jangan katakan yang sebenarnya, aku merobek bajumu. Robek dan tarik, kata Lin Ziping. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia merobek baju wanita itu hingga terbuka dan memperlihatkan celana dalamnya yang berwarna putih. Aku bilang, wanita itu lumpuh dan menunjuk ke arah sebuah meja. Lin Ziping melihat taplak meja itu sedikit bergetar. Dia berjalan beberapa langkah, mengulurkan tangannya dan menarik Nyonya Su keluar dari bawah meja. Dasar tua, bersembunyi di bawah meja, aku paling tidak menyukaimu. Kata Lin Ziping dengan kejam. Dia telah mengambil keputusan. Karena identitasnya telah terbongkar, dia hanya berkata dengan kejam. Wanita tua itu sangat ketakutan. Jangan pukul aku tidak tahan dengan tulang tua ini. Jika kamu ingin memukul mereka, pukul saja mereka anak muda. Persetan denganmu. Lin Ziping menendang wanita tua itu ke tanah. Kau adalah makhluk yang paling tidak manusiawi di sini. Kau tidak hanya bodoh, tetapi juga egois. Demi kepentingan, bahkan keluargamu bisa menjualmu. Kau bahkan tidak bisa melihatku sebagai pembohong. Aku selalu berpikir aku cukup tidak tahu malu. Aku tidak menyangka kau akan lebih tidak tahu malu daripada aku. Lin Ziping meludahi wajah wanita tua itu dan hendak memulai. Yang Xuan dengan cepat mengedipkan mata pada musang itu. Musang itu dengan cepat maju dan menghentikan Lin Ziping. Betapa bahagianya, Lin Ziping menggoyangkan lengannya. Kakak Huang, terima kasih padamu hari ini, aku sudah memikirkannya. Aku khawatir aku tidak bisa menipu di masa depan. Di masa depan, aku akan mengikutimu dan menjadi bandit bersamamu. Pop, tanpa diduga, begitu suara Lin Ziping jatuh, dia menerima tamparan keras di wajahnya. Siapa yang mau jadi bandit? Meskipun si Musang adalah seorang gangster sejati, dia selalu mengaku sebagai seorang sarjana. Bahan bacaan favoritnya adalah klub cerita. Dia harus membeli setiap terbitan. Dia pikir dia penuh dengan puisi dan buku. Ketika dia mendengar orang lain mengatakan dia bandit rumput,
dia tentu saja marah. Sekarang saatnya membicarakan kita. Kapan kamu akan membayar kembali uangku? Tikus kuning Wolfrod, saudara Huang, kapan aku berutang padamu? Bukankah aku sudah melunasi biaya tenaga kerja terakhir kali? Lin Ziping tampak bingung. Dia dan si Musang adalah teman sekelas di sekolah dasar. Si Musang menagihnya sejumlah uang lagi. Terakhir kali, dia berjanji untuk membantunya membuat masalah pada proyek keluarga Su, tetapi biaya tenaga kerja telah dilunasi sejak lama. Lunasi kaki nenekmu, si Musang berkata dengan marah, terakhir kali aku hanya memberimu bunga. Menurut standar penagihanku, kamu masih berutang lebih dari 5 juta. Kapan kamu akan membayarnya kembali? Apa? 5 juta? Lin Ziping berseru, Kakak Huang, kamu tidak jujur. Kamu tidak mengatakan apapun tentang bunga terakhir kali. Selain itu, ledakan. Sebelum dia selesai, Lin Ziping terbanting ke tanah dengan tinjunya. Dengan lambaian musang, selusin gangster kecil bergegas maju dan meninju serta menendang Lin Ziping. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Lin Ziping dipukuli dan berteriak. Musang itu menghentikan adik laki-lakinya dan berkata perlahan, sekarang, saatnya membicarakan tentang pembayaranmu. Kakak Huang, bahkan jika kamu memotongku hidup-hidup sekarang, aku tidak bisa mendapatkan begitu banyak uang. Mengapa kamu tidak memberiku waktu dan menunggu sampai aku mengumpulkan uangnya? Ketika aku menjadi idiot, Musang itu menendang sisi lain ke tanah dan memberitahu beberapa saudara yang lebih muda, bawa orang ini ke klub Dewa Pria. Ketika kamu menghasilkan cukup uang dan biarkan dia pergi. Lin Ziping tercengang. Klub Dewa Pria, si Musang menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, disitulah para wanita kaya bermain. Kadang-kadang akan ada beberapa pria kuat. Wajahmu kurus dan lembut, kamu harus memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Lin Ziping tertegun, wajahnya menjadi pucat saat dia bereaksi. Kakak Huang mengampuni aku dan aku akan membalasmu. Jangan biarkan aku pergi ke tempat itu. Haha, kamu tidak bisa menahannya. Si Musang tertawa dan meminta adik laki-lakinya untuk menyeret Lin Ziping yang melolong keluar. Kemudian dia menanyakan pendapat Yang Xuan dengan matanya. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak lain, dia pergi sambil tersenyum. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia pikir si Musang terlalu kejam. Long Xiaoman punya banyak tempat. Klub Dewa Pria adalah yang istimewa, banyak orang yang merasa jijik dan tidak mau mengelola tempat ini. Namun, si Musang mengajukan diri untuk menduduki jabatan manajer umum Departemen Klub Dewa Pria. Dalam beberapa tahun terakhir, klub tersebut telah beroperasi dengan sangat baik. Ada tempat-tempat untuk rekreasi para wanita kaya. Untuk mengonsumsi bola baja setiap bulan saja harus menggunakan truk besar. Lin Ziping dibawa ke tempat itu untuk bekerja. Diperkirakan dalam waktu kurang dari 2 bulan, seluruh orang itu harus diperas hingga kering hingga tinggal kulit dan tulang. Setelah si Musang pergi, keluarga Su menghela napas lega. Wajah mereka dipukuli seperti kepala babi. Meja, kursi, dan bangku di seluruh aula terbalik dan berantakan. Spanduk yang bertuliskan selamat datang Tuan Lin Ziping untuk bergabung dengan kelompok Su masih tergantung di atas podium, yang sangat ironis. Haha, betapa bahagianya. Su Mei menatap kekacauan di depan matanya. Sedikit kesedihan melintas di matanya, tetapi segera berubah menjadi semacam kebencian dan schadenfreude. Dia berkata kepada Yang Xuan dan Sunan, ayo pergi. Di sini terlalu kotor, silakan makan hotpot. Yang Xuan berkata, kalau begitu aku kurang sopan. Kebetulan aku sedang lapar. Ayo pergi, menantu perempuan. Ayo kita bunuh sepupu besar kita hari ini. Kemudian ketiganya bersiap untuk pergi. Berhenti. Nyonya Su tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menghentikan ketiganya. Sunan, setelah kamu menjadi wakil presiden grup Jiang Heng, apapun proyeknya, kamu harus menganggap keluarga Su terbatas. Juga, setelah kamu pergi ke sana, kamu harus melakukan segala yang mungkin untuk membuat Jiang Wenian mencabut larangan itu sesegera mungkin. Aku akan memberimu waktu sebulan. Ini perintah matiku. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas, jangan datang menemuiku nanti. Ketiganya tercengang. Su Mei memimpin dalam tawa. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Melihat mata wanita tua itu seperti melihat orang bodoh, apa yang kau tertawakan? Kau ingin memberontak. Nyonya Su menindih tanah dengan tongkatnya dan berkata dengan marah. Sudah kubilang, Nona tua, apa kau baru saja ketakutan?
Su Mei berkata dengan suara melengking, sekarang kami bertiga tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Mengapa kau memerintah Sunan untuk melakukan sesuatu? Aku tetap memerintah. Dulu, aku menghormatimu karena kau seorang yang lebih tua, tetapi sekarang, di mataku, kau hanyalah seekor anjing tua yang akan hancur berantakan. Kau, wanita tua itu gemetar karena marah. Apa aku? Jika Su Mei menjadi panas, orang biasa tidak akan mampu menanggungnya. Pak Tua, dengarkan aku dengan jelas. Sekarang kami tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak memenuhi syarat untuk menunjuk di depanku. Apakah kau lupa bagaimana kau mengeluarkan kami dari keluarga Su baru saja? Kau masih ingin menghalangi kami? Oke, kau menghalangi kami, Jiang Wenian menghalangimu, tunggu saja dan kembali ke pedesaan. Sunan, kakak ipar, ayo pergi. Sungguh menjijikkan berbicara dengan anjing tua ini. Setelah itu, Su Mei menyeret Yang Xuan dan Sunan keluar. Setelah beberapa langkah, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia menoleh dan berkata kepada Nyonya Su yang sudah tua, yang wajahnya membiru, saya lupa mengingatkan Anda bahwa saya memiliki 2 set real estate atas nama saya dan beberapa tabungan. Bahkan jika saya tidak harus bekerja, saya tidak khawatir tentang makan dan minum di rumah selama 2 atau 3 tahun. Meskipun ada banyak aset atas nama grup Su Anda, rantai modal akan segera putus setelah perintah pemblokiran Jiang Wenian. Saya khawatir Anda akan menjual semua aset Anda saat itu. Saya khawatir jika Anda tidak membayar tagihan, tunggu saja untuk masuk penjara. Wanita tua itu sangat marah, Anda benar, tapi memangnya kenapa? Apakah Anda pikir keluarga Su hanya memiliki real estate atas nama Anda? Kami memiliki ratusan orang, setiap orang memiliki real estate. Jual real estate ini untuk mengumpulkan dana. Kemudian lakukan sesuatu yang lain dan bangkitlah. Hahaha. Begitu suara wanita tua itu berakhir, Su Mei memegangi perutnya dan tertawa. Sudah kubilang, wanita tua, kurasa kau benar-benar menganggap dirimu serius. Sekarang kau bisa bertanya pada keluarga Sumu untuk melihat apakah mereka bersedia menjual harta benda mereka untuk membantumu. Setelah itu, Su Mei berkata lagi kepada orang-orang itu, sekarang Sunan adalah wakil presiden grup Jiang Heng. Kalian semua tahu bahwa dia orang yang baik. Jika kalian bersedia memohon padanya, mungkin dia bisa memberimu sedikit makanan. Tapi jika kau ingin terus berdiri di samping wanita tua ini, kami tidak bisa mengendalikannya. Nanti, biarkan dia membawamu ke jalan untuk makan malam. Bagaimana mengubah pilihanmu, terserah padamu. Kurasa tidak ada di antara kalian yang berani. Wanita tua itu melotot ke arah orang-orang itu dan berkata, jika ada yang berani berdiri di pihak mereka, aku akan segera mengusir seseorang dari keluarga Su. Begitu dia selesai berbicara, seorang kerabat dari keluarga Su berkata, tolong cepatlah dan usir kami dari keluarga Su sekarang. Aku tidak suka kamu sebagai orang tua. Kamu masih dikeluarkan dari keluarga Su. Apakah kamu memenuhi syarat? Kamu tidak memiliki nama keluarga Su, dan kamu juga orang luar yang menikah dengan keluarga Su kami. Berapa umurmu? Ya, orang tua, sekarang kami secara resmi memberitahu kamu untuk segera keluar dari keluarga Su dan kembali ke kampung halamanmu untuk bertani. Keluarga Su tidak menyambutmu. Sekelompok kerabat membelot satu demi satu tanpa ragu-ragu. Dulu, aku mendengarkan kata-kata wanita tua itu karena dia adalah ketua perusahaan dan berhubungan dengan kepentingan semua orang. Tetapi sekarang, begitu perintah larangan Jiang Wenian dikeluarkan, seluruh perusahaan akan segera runtuh. Siapa yang akan membeli barang tua ini? Terlebih lagi, sekarang Sunan adalah sedotan penyelamat hidup mereka. Jangankan menjual real estate, mereka akan memberikan barang tua ini bahkan sepeser pun, jika tidak mereka akan dicurigai menyinggung Sunan. Kau, dasar binatang, lupa apa yang biasa kulakukan padamu. Apa kau pantas mendapatkan lelaki tua yang sudah mati itu, dasar binatang? Nyonya Su tua menghentakkan kakinya dengan marah. Diamlah, lelaki tua. Para kerabat keluarga Su memarahi, tentu saja kami ingat apa yang biasa kau lakukan pada kami. Kami menerima gaji terendah dari standar industri, melakukan pekerjaan yang paling melelahkan, dan hampir tidak pulang kerja tepat waktu. Setiap kali aku menyebutkan perlakuan itu padamu, kau mengambil contoh dari tujuan besar keluarga Su. Mari kita memberi lebih banyak dan menerima lebih sedikit. Ambil pandangan jangka panjang. Kita seharusnya tidak hanya fokus pada uang. Mari kita punya cita-cita. Aku ingin kau memaksaku.
Aku bekerja untuk menghasilkan uang. Cita-citaku bukanlah bekerja. Kau tinggal di villa. Ada 8 pengasuh di rumah. Kau duduk di mobil mewah. Tentu saja, kau tidak sakit punggung saat berdiri dan berbicara. Kau bisa membicarakan cita-citamu padaku. Jangan bilang kamu juga sangat keras. Kamu keras karena perusahaan ini milikmu dan uang yang kamu hasilkan adalah milikmu. Kamu bekerja untuk dirimu sendiri dan kami bekerja untukmu. Mengapa kamu meminta kami untuk lelah seperti anjing? Petik 2. Dengan kemampuan kami, tidak peduli perusahaan mana yang kami datangi dan melakukan pekerjaan yang sama, perlakuannya jauh lebih baik daripada kamu, tetapi setiap kali kamu mengancam kami dengan pemblokiran. Apalagi yang kamu katakan? Jika ada yang berani mengundurkan diri, beri kami larangan. Kamu sangat beracun, orang tua. Sekarang kamu masih ingin kami menjual rumah yang telah kami beli dengan susah payah untuk membantumu. Kamu belum bangun. Sekelompok kerabat keluarga Su mengelilingi wanita tua itu di tengah. Semakin mereka memarahi, semakin buruk yang mereka dengar. Awalnya, mereka hanya ingin membuat perbedaan yang jelas dengan wanita tua itu untuk menyenangkan Sunan. Namun, kemudian, itu adalah kebencian mereka sendiri yang terakumulasi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Su Mei, Yang Xuan, dan Sunan pergi dengan tenang. Ayo, sudah penuh. Hari ini kita bertiga merayakan dengan baik. Sejak saat itu, kita akhirnya tidak ada hubungannya dengan bajingan-bajingan itu. Kita semua makan di tempat terbuka. Jangan sopan padaku. Aku akan membayar tagihannya hari ini. Di sebuah restoran hotpot, Su Mei menuangkan segelas penuh anggur untuk dirinya sendiri. Melihat Sunan, dia berkata dengan tulus, "Sepupu, aku lebih dulu darimu. Pertama, selamat telah menjadi wakil presiden grup Jiangheng. Aku berharap kamu memiliki masa depan yang cerah dan masa depan yang hebat. Kedua, izinkan aku mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Kamu melakukannya dengan baik sekarang. Aku senang untukmu dari lubuk hatiku, tetapi jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memintamu melakukan apapun dan membuatmu kesulitan. Aku paling mengenalmu. Di satu sisi, kamu adalah orang yang sangat berprinsip yang pasti tidak akan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di sisi lain, kamu adalah orang yang sangat berhati lembut. Jika suatu hari aku datang ke pintu dan memintamu melakukan sesuatu, kamu akan sangat malu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyusahkanmu. Aku akan melakukan yang terbaik terlebih dahulu." Setelah itu, dia minum segelas penuh anggur sambil mendongak. Kemudian dia mengisi cangkir lainnya dan menatap ke arah Yang Xuan. "Yang Xuan, aku khawatir akulah yang paling banyak menginjakmu di seluruh keluarga Su. Tapi kamu melupakan masa lalu. Hari ini, entah itu untuk Sunan atau apapun, singkatnya, kamu berdiri dan membantuku saat ini. Aku berterima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku juga dengan tulus meminta maaf kepadamu atas kesalahan yang telah kulakukan sebelumnya. Aku harap kamu tidak peduli. Jika kamu membenciku, kamu dapat melampiaskannya padaku kapan saja di masa depan. Lakukanlah terlebih dahulu." Kemudian dia mendongak lagi dan minum anggur di cangkir. Yang Xuan tertegun dan memintanya untuk melampiaskannya kapan saja. "Sepupu, apakah kamu serius? Bagaimana menurutmu?" Su Mei menatap mata Yang Xuan dan menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakannya ambigu. Dia menginjak kaki satu sama lain dengan sepatu hak tinggi di bawah meja. "Aku peringatkan kamu, bersikaplah baik kepada sepupuku. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang buruk padanya, hati-hati aku akan menyia-nyiakanmu." Yang Xuan menggertakkan giginya dan berteriak, "Kamu sendiri yang mengatakannya, bukan aku." Su Mei menatap pria itu dengan marah. "Hal-hal kotor apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Apa yang kalian berdua bicarakan?" Karakter Sunan relatif sederhana. Dia tidak mengerti bahwa kedua pengemudi tua itu yang mengemudi. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu. "Oh, tidak ada apa-apa." Yang Xuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Sekarang kamu akan menjadi wakil presiden grup Jiangheng. Apa rencanamu selanjutnya? Kalau tidak, mari kita pindah ke ibu kota provinsi. Jadi lebih mudah bagimu untuk bekerja di sana." "Yah, menurutku lebih baik." Su Mei mengangguk dan berkata, "Kamu menjual rumah tua ini di rumah. Aku masih punya sedikit tabungan di sini. Kalau kamu menambahkan sedikit lagi, itu cukup untuk membayar uang muka rumah di ibu kota provinsi. Pokoknya, kamu sekarang sedang berkembang pesat.
Bayar saja padaku saat kamu sudah punya uang nanti. Ukuran ibu kota provinsi jauh lebih besar daripada Nanjiang. Banyak orang bermimpi untuk menetap di sana. Impian seumur hidup Nyonya Su adalah untuk mengembangkan keluarganya ke ibu kota provinsi. Namun, meskipun ada banyak peluang di sana, persaingannya juga ketat. Masalah harga rumah saja sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang menyerah pada ide ini. Tapi sekarang Sunan akan menjadi wakil presiden grup Tianheng. Tidak ada gunanya menetap di ibu kota provinsi. Sunan menggigit bibirnya dan berpikir sejenak. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mendesah pelan dan berkata, "Aku akan melepaskan kesempatan untuk menjadi wakil presiden grup Jiangheng." "Kenapa?" Su Mei berkata dengan heran, "Apakah kamu pusing, wakil presiden grup Jiangheng? Berapa banyak orang yang menajamkan kepala dan ingin memiliki jabatan. Kamu benar-benar ingin melepaskan kesempatan ini. Menantu perempuan, bagaimana menurutmu?" Yang Xuan juga bertanya kepada Sunan dengan beberapa keraguan. Sunan menundukkan kepalanya sejenak dan berkata, "Aku tahu ini adalah kesempatan untuk mengubah takdirku sepenuhnya. Aku bukan orang suci. Aku juga bersemangat menghadapi godaan seperti itu. Tetapi aku memiliki pengetahuan diri. Dengan kemampuanku, aku sama sekali tidak kompeten untuk posisi itu. Orang dahulu mengatakan bahwa jika kebajikan tidak layak, akan ada bencana. Aku pikir kalimat ini cukup masuk akal. Dan aku selalu berpikir ada yang salah dengan ini. Aku belum pernah bertemu Tuan Tua, Dr. Jiang sebelumnya. Aku tidak pernah berhubungan dengannya, tetapi dia tiba-tiba memintaku menjadi wakil presiden perusahaan mereka. Tidakkah menurutmu itu aneh?" Su Mei berpikir sejenak, dan merasa ada banyak tempat yang mencurigakan di sini. Dia bertanya-tanya, "Tetapi hari ini, saya melihat bahwa apa yang dikatakan Tuan Jiang kepada Anda sangat tulus. Itu tidak tampak seperti sedang menggoda Anda. Selain itu, dengan identitas Tuan Jiang, dia tidak perlu menggoda orang asing yang belum pernah dia temui." Sunan mengangguk, "Itu benar-benar membuat saya bertanya-tanya, tetapi saya selalu merasa semua yang terjadi hari ini sangat aneh. Pertama, ketika kami dikeluarkan dari keluarga Su, Tuan Jiang tiba-tiba muncul dan mengangkat saya sebagai wakil presiden. Tujuannya tampaknya adalah untuk secara sengaja memukul wajah keluarga Su. Kemudian dia mengungkap identitas Lin Ziping, dan kemudian gangster bernama Musang itu tiba-tiba membawa seseorang ke pintu. Hal-hal ini tampaknya tidak relevan, tetapi jika Anda menghubungkannya bersama-sama dan memikirkannya dengan saksama, tidakkah Anda menemukan bahwa hal-hal ini tampaknya secara sengaja membantu kita?" Su Mei menundukkan kepalanya dan berkata sejenak, "Sepertinya memang begitu saat kau berkata begitu, tapi kita tidak mengenal Tuan Jiang atau si Musang. Bagaimana mereka bisa membantu kita tanpa alasan yang jelas?" Setelah itu, Su Mei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Hanya ada satu penjelasan yang tersisa. Pasti ada seseorang di belakang yang membantu secara diam-diam, dan orang ini memiliki tangan dan mata yang bagus. Kau harus mendengarkannya sampai Tuan Jiang dan sampai ke gangster kecil itu. Pikirkan baik-baik apakah ada orang seperti itu di sekitarmu." Sunan menggelengkan kepalanya. "Jangan pikirkan itu. Di mana aku mengenal orang-orang seperti itu? Aneh." Setelah berpikir sejenak, Su Mei tiba-tiba berkata, "Mungkinkah ada pria besar yang menyukaimu? Entah mengapa dia tidak nyaman untuk maju, jadi dia menggunakan cara ini untuk membantumu secara diam-diam." "Ya, pasti begitu. Itulah satu-satunya penjelasan." Setelah mengatakan itu, Yang Xuandao menoleh dan makan di sampingnya. Dia makan dengan mulut penuh minyak. "Kamu masih ingin makan? Menantu perempuanmu dikenang oleh orang lain, dan kamu masih pria yang hebat. Lalu kenapa?" Yang Xuan merasa lapar. Dia memasukkan sesendok besar makanan ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar, "Itu menunjukkan bahwa menantu perempuanku sangat menawan. Ini adalah kemuliaanku. Aku bilang kamu sama sekali tidak tercerahkan." Su Mei menatap dengan marah. Orang-orang telah melakukan begitu banyak hal untuk Sunan, dan pasti akan ada orang di masa depan. Pikirkanlah, pria hebat macam apa yang harus diberikan Tuan Tua Jiang Wen? Apa yang akan kamu lakukan untuk melawan orang-orang saat itu, dan kamu tidak akan takut menantu perempuanmu akan diculik? Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil kesempatan untuk meminta sejumlah besar biaya penyelesaian kepada pria itu. Aku akan makan dan minum makanan pedas setiap hari dan menemukan 10 atau 8 kekasih kecil. Betapa bahagianya hari kecil itu. Yang Xuan tertawa. "Beraninya kau."
Sunan melotot tajam ke arah pria itu. Aku peringatkan kau, jika kau berani main-main di belakangku, hati-hati aku tidak sopan padamu. Hei, hei, beraninya aku. Aku orang yang paling keras kepala. Yang Xuan tersenyum canggung, tetapi hatinya terlalu kosong. Jika Sunan tahu bahwa dia masih menyimpan dua wanita cantik yang tak tertandingi, Skylark dan Begonia, kulitnya pasti akan terkelupas. Ketiganya berbicara dan tertawa, makan hotpot dan mengobrol, dan suasananya santai dan menyenangkan. Ngomong-ngomong, sepupu, karena kau memutuskan untuk tidak pergi ke grup Jiangheng, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Su Mei mengangkat kepalanya dan berkata, aku punya sedikit tabungan di sana. Aku akan membuka toko pakaian dan menjadi bosku sendiri. Di masa depan, aku tidak perlu melihat wajah orang dan berurusan dengan pakaian yang indah setiap hari. Kenapa kita tidak bekerja sama dan menghitung setengah dari sahammu? Ketika kamu menghasilkan uang di masa depan, kamu dapat memberiku uang untuk sahammu. Jika kamu kalah, aku masih memiliki 2 set real estate di sana, yang tidak akan menyakiti otot dan tulangku. Bagaimana menurutmu? Sunan tampak ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana memutuskan. Yang Xuan berkata di dekatnya, aku pikir usulan sepupu tertua itu bagus. Lebih baik kalian berdua melakukan bisnis sendiri daripada bekerja untuk orang lain. Tapi kalian berdua tidak membuka toko apapun. Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang besar, kamu mungkin juga membuka perusahaan pakaian dan membuat merekmu sendiri. Bukankah kamu mengambil jurusan desain mode, sepupu besar? Di masa depan, kamu akan bertanggung jawab atas desain, menantu perempuanku akan bertanggung jawab atas manajemen dan operasi, dan perlahan-lahan memulai bisnis. Di masa depan, itu mungkin menjadi merek pakaian terbesar di dunia, yang jauh lebih baik daripada membuka toko.